Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's Miss Firda and welcome back to Okay guys, in this video we are going to learn about much and many. Jadi pada video kali ini kita akan belajar tentang kata much dan many dan penggunaannya dalam kalimat. Sebelum kita mulai, coba kita perhatikan terlebih dahulu gambar berikut ini. Oke, jadi ada gambar anak perempuan bersama ibunya di sebuah supermarket. So, have you ever gone to the supermarket? Pernah nggak kalian pergi ke supermarket? And then what do you buy? Apa yang biasanya kalian beli di sana? Oke, jadi yang pertama kita akan belajar tentang many dan much. Okay, so many and much are both used to talk about things that are more than one. Jadi kita menggunakan kata many dan much itu untuk mengungkapkan tentang benda dengan jumlah yang banyak. Ya, jadi more than one itu lebih dari satu, yang juga bisa kita katakan banyak. But there are difference when we use many and much. Tetapi ada perbedaan penggunaan untuk dua kata ini. Nah, untuk mengetahui bedanya, yang pertama kita akan belajar dulu kata many. We use many with countable nouns. Nah, jadi kita menggunakan many itu dengan benda-benda yang dapat kita hitung. Ya, jadi countable nouns itu adalah benda yang bisa kita hitung. Jadi nampak, terlihat, maka kita bisa menghitungnya. Here are things that we can count. Nah, jadi berikut ini ada beberapa contoh benda yang dapat kita hitung. The first one, pens. Ya, jadi ini kan terlihat sekali dengan jelas bahwa pena itu dapat kita hitung. Ya, jadi di sini kan terlihat jumlahnya ada 5 ya, 5. Okay. And then the next one, books. Buku, ya, jadi buku ini juga merupakan benda yang dapat kita hitung jumlahnya, ya. And then the next one, apples, ya, di sini kita bisa melihat dengan jelas dan juga menghitungnya berapa jumlah dari apel ini, ya. And then carrots, ya, wortel-wortel ini kita juga bisa menghitungnya. Oke, sekarang kita akan belajar tentang contoh penggunaan kata many dalam kalimat. Now look at the examples of using many in sentences. Sekarang coba kita perhatikan contohnya dalam kalimat. Yang pertama, my mother is buying many pens for my brother. Nah, jadi perhatikan kata yang berwarna biru, yang miring itu ya. Many pens. Nah, di sini kita menggunakan many karena pens itu benda yang dapat kita hitung dengan jelas jumlahnya. Ya, berarti di sini artinya adalah banyak pena ya. Jadi ibuku membeli banyak pena untuk kakakku ya. And then the next example, Raka has many books in his room. Nah, jadi di sini kita juga menggunakan many karena ada books di sini ya, buku yang dapat kita hitung dengan jelas jumlahnya atau banyaknya ada berapa ya. Jadi di sini artinya adalah Raka mempunyai banyak buku di kamarnya. Oke. The next one. Oke. There are many apples in the fridge.
Nah, di sini kita juga menggunakan many karena apples itu adalah benda yang dapat kita hitung dengan jelas jumlahnya. Ya, jadi di sini artinya adalah ada banyak apel di dalam kulkas, ya. And then the last one, your rabbit eats many carrots at the garden. Nah, jadi di sini kita juga menggunakan many karena carrots itu adalah benda yang dapat kita hitung dengan jelas jumlahnya, ya. Jadi di sini artinya adalah kelincimu makan banyak wortel di kebun. Oke, perhatikan kalimat yang ada di bawah ini ya. When we use many, ya, jadi ketika kita menggunakan many, ada catatan yang harus kalian ingat, yaitu we add s at the end of the nouns. Nah, jadi ketika kita menggunakan many, jangan lupa untuk menambahkan huruf s di akhir kata bendanya, ya. Jadi menunjukkan bahwa benda ini jumlahnya banyak. Kita perhatikan lagi dari contoh kalimat A, ya. Di situ ada many pens, ya. Jadi setelah pen itu ada huruf S, ya. Jadi bukan many pen, tetapi many pens, ya. Kemudian ada many books, ya. Jadi di sini booknya menggunakan S karena di situ ada many yang berarti banyak, ya. Jadi yang benar adalah many books. And then many apples, ya, karena di sini ada many dan bendanya itu dapat kita hitung dengan jelas, maka apple-nya diberi S, ya. Maka menjadi many apples, ya. Kemudian yang terakhir ada many carrots, ya. Karena di sini carrot itu adalah benda yang dapat kita hitung dengan jelas, maka kita memberi huruf S di belakangnya. Maka yang benar adalah many carrots. Oke, setelah tadi kita belajar mengenal penggunaan kata many dalam kalimat, sekarang kita akan belajar penggunaan much. So we use much with uncountable nouns. Nah, jadi kata much itu digunakan dengan benda-benda yang tidak bisa kita hitung. Ya, jadi uncountable nouns itu adalah benda-benda yang tidak dapat kita hitung. Mengapa benda tersebut tidak dapat kita hitung? Karena yang pertama bisa saja karena ukuran dari benda itu sangat amat kecil. Jadi tidak mungkin kita dapat menghitungnya satu demi satu, ya. Kira-kira contohnya apa saja? Di sini ada beberapa contoh benda yang tidak dapat kita hitung atau uncountable nouns. Yang pertama adalah water. Ya, jadi kita tidak bisa menghitung berapa jumlah air yang ada di bumi, tidak bisa. Ya, karena jumlahnya sangat banyak dan bentuknya itu tidak bisa kita tidak bisa kita pegang kan. Nah, jadi itulah sebabnya mengapa water itu adalah uncountable noun, ya. And then the next one we have salt, ya. Jadi garam itu juga benda yang tidak dapat kita hitung, ya. Kemudian ada sugar, gula. Jadi garam dan gula itu juga benda yang uncountable, tidak bisa kita hitung karena butirannya terlalu banyak, sangat banyak. Jadi it's impossible for us to count. Jadi tidak mungkin kita bisa menghitung jumlah garam dan gula karena butir-butirannya sangat kecil, ya. Kemudian yang terakhir ada money, ya. Mungkin kalian bertanya-tanya ya, money itu kan ada
nominalnya ya, ada jumlahnya tiap lembar, tiap kertas, ada 1000, 2000, 3000, 5000 dan seterusnya ya. Mengapa dia termasuk benda yang tidak dapat dihitung? Karena money ini unlimited jumlahnya, jadi jumlahnya itu tidak terbatas ya, makanya kita tidak bisa menghitungnya ya. Oke, setelah tadi kita memahami penggunaan much dan juga benda-benda yang tidak dapat dihitung, sekarang kita akan mempelajari contohnya dalam kalimat ya. Look at the first example. Oke, yang pertama adalah there is too much water in your glass. Nah, jadi di sini kita menggunakan much karena water itu adalah benda yang uncountable, yang tidak bisa kita hitung jumlahnya. Ya. Jadi di sini artinya adalah ada terlalu banyak air di dalam gelasmu. Oke. Next. Nah, di sini ada Shinta brings much sugar in her bag. Nah, jadi di sini kita juga menggunakan much karena sugar itu adalah benda yang tidak bisa kita hitung, ya. Kemudian ada they do not have much money to buy that guitar. Nah, jadi di sini kita menggunakan much karena ada money. Ya, money ini seperti yang tadi sudah kita bahas, jumlahnya tidak terbatas, ya, unlimited. Jadi kita menggunakan much, ya. Nah, perhatikan kalimat ini. When we use much, jadi ketika kita menggunakan much, we do not add s. Ya, jadi kita tidak perlu lagi menambahkan huruf s at the end of the nouns, di akhir kata benda. Ya, coba kita perhatikan lagi contohnya. Yang pertama ada much water. Nah, jadi di sini kita tidak perlu lagi menambahkan s di belakang water. Mengapa? Karena ketika misalnya kalian berbicara dengan teman, kemudian kalian mengucapkan kata much water, itu teman kalian sudah mengerti, sudah paham. Oh, berarti much water itu banyak air. Jadi yang benar adalah much water, bukan much waters. No, ya. Jadi hati-hati. Ketika kita menggunakan much, itu bendanya tidak perlu diberi s lagi, ya. Nah, kemudian ada much sugar. Nah, di sini kita juga tidak perlu lagi menambahkan huruf s di belakang kata sugar karena semua orang di dunia sudah tahu bahwa much sugar itu banyak gula. Tidak mungkin ada orang yang membawa sebutir gula, ya. Jadi it's impossible. Oke, kemudian yang terakhir ada much money. Nah, jadi di sini kita tidak berkata seperti ini much monies, bukan, ya, tetapi much money karena money di sini benda yang tidak terbatas jumlahnya, maka ketika kita menggunakan much, ya. Jadi orang-orang sudah tahu kalau kalian berkata much money itu berarti banyak uang. Oke, setelah kita memahami penggunaan kata many dan juga much, sekarang kita akan belajar penggunaan how many dan juga how much. Okay, so we use both how many and how much to ask about the amount of things. Nah, jadi kita menggunakan how many dan how much itu untuk menanyakan, untuk bertanya tentang jumlah suatu benda, banyaknya benda yang kita tanyakan. Okay, so there is difference when we ask questions using how many and how much. Jadi ada bedanya kapan kita bisa bertanya menggunakan how many dan juga how much.
Nah, jadi we use how many with countable nouns. Nah, jadi kita bertanya menggunakan how many itu dengan benda yang dapat kita hitung, ya. But we use how much with uncountable nouns. Nah, tetapi kita menggunakan how much itu untuk menanyakan tentang benda yang tidak dapat kita hitung jumlahnya. Okay, now look at the table to see the examples. Sekarang perhatikan tabel yang akan muncul untuk mengetahui bagaimana penggunaan how many dan how much dalam kalimat. Oke, jadi yang pertama kita belajar dulu kata how many, ya. Oke, yang pertama, how many books do you borrow? Nah, jadi kita menggunakan how many itu untuk menanyakan benda yang dapat kita hitung jumlahnya, ya. Jadi di sini books itu benda yang dapat kita hitung, maka kita bertanya menggunakan how many. Dan jangan lupa book menggunakan s, ya. How many books? Oke. Kemudian ada how many carrots does your mother buy? Nah, jadi di sini karena ada carrots, ya, benda yang dapat kita hitung, maka kita menggunakan how many. Dan juga carrot diberi huruf s di belakangnya. Kemudian ada how many pencils are in your pencil case? Nah, jadi di sini ada pencils, ya, benda yang dapat kita hitung, maka kita menggunakan how many. Dan juga pensilnya diberi huruf S, ya. Kemudian yang terakhir ada how many apples does your brother eat? Nah, jadi di sini ada apples, ya, benda yang countable yang dapat kita hitung, maka kita menggunakan how many dan apple-nya diberi s. Oke. Oke, kemudian kita perhatikan kolom how much. Ya, berbeda dengan how many, how much ini digunakan dengan benda-benda yang uncountable, yang tidak dapat kita hitung. Oke, contoh yang pertama, how much money do you need to buy a bag? Nah, jadi di sini karena ada money, maka kita menggunakan how much. Karena money itu adalah benda yang uncountable, yang tidak dapat kita hitung. Oke. Kemudian, how much sugar do you want in your tea? Nah, jadi di sini ada sugar, gula. Karena sugar itu uncountable nouns, maka kita menggunakan how much, ya. And then how much salt does your sister buy? Nah, karena di sini ada salt, garam, ya. Garam itu benda yang uncountable, yang tidak dapat kita hitung, maka kita menggunakan how much. Oke. Kemudian the last one, how much water do you drink in a day? Nah, karena di sini ada water, air, ya. Seperti yang tadi sudah kita bahas, bahwa air itu adalah uncountable nouns, benda yang tidak dapat kita hitung. Maka kita menggunakan how much. Ya, perbedaannya lagi, perhatikan. Hati-hati ketika kita menggunakan how much, ya, bendanya tidak perlu diberi s lagi, ya. Jadi how much money, bukan how much monies. Ya, itu perlu kalian ingat-ingat. Tetapi untuk how many itu bendanya diberi huruf S. Oke? Okay, so what have we learned today? Today we have learned about the first one is using many and much. Jadi pada video kali ini kita telah belajar penggunaan kata many dan much. Ya, jadi many kita gunakan dengan benda-benda yang countable, benda yang dapat kita hitung dengan jelas jumlahnya. Ya, for example, books, pens, pencils, dan lain-lain. Ya, kemudian much itu digunakan dengan benda-benda yang uncountable, benda yang tidak dapat kita hitung dengan jelas jumlahnya. Karena jumlahnya terlalu banyak
atau bisa juga bendanya sangat kecil. Misalnya water, kemudian sugar, salt, dan lain-lain ya. And then we also have learned about asking using how many and how much. Nah, selain itu kita juga telah belajar bertanya menggunakan how many dan how much. Seperti yang sebelumnya, how many kita gunakan dengan benda yang dapat kita hitung, sedangkan how much itu kita gunakan dengan benda-benda yang tidak dapat kita hitung. Dan perlu kalian ingat lagi, ketika kita menggunakan many dan juga how many, itu bendanya diberi huruf S di belakangnya. Jadi misalnya many books atau how many books, seperti itu. Oke, sedangkan much dan how much itu bendanya tidak perlu diberi S lagi ya. Misalnya ada much salt dan juga how much salt. Okay, so that's all the video for today. I hope it will be useful for you to study English. Thank you for watching and see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.